Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep your reality and bank smart. Selamat sore sobat inspiratif semuanya. Di kesempatan sore hari ini saya Faiz Firdaus hadir menemani sobat inspiratif semuanya dalam acara Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Sobat inspiratif semuanya, sore hari ini kita sudah kedatangan pembicara. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang menguatkan eksistensi seniman di masa pandemi COVID-19 bersama Kang Yadi Ahyadi. Sehat Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya bisa bersilaturahmi. Kang, mungkin saya kasih kesempatan buat kenalan dulu sama sahabat inspiratif. Mungkin kan kalau saya sudah kenal, sahabat-sahabat belum kenal nih. Saya lebih dikenal dengan nama di kalangan para budayawan khususnya, itu lebih dikenal dengan istilah Abah Yadi. Lebih dikenal, tapi termasuk juga di kalangan para seniman mungkin, karena aktif di sebenarnya bukan sebagai seniman, karena memang kebetulan dari 2004 saya terlibat di Forum Kesenian Banten. Jadi kalau sebagai pelaku seni ya saya pelaku seni apa gitu. Tapi kalau sebagai pelaku budaya mungkin saya lebih ini sebagai pelaku budaya, bukan sebagai pelaku seni. Karena yang saya mimpi hampir di dunia kebudayaan. Jadi seniman itu ya hanya ikut-ikut nimbrung aja, ngopi bareng gitu, dengan para seniman-seniman dulu. Oke, sahabat inspiratif semuanya, ini Abah Yadi Ahyadi ini adalah beliau seorang sejarawan, budayawan, sekaligus juga seniman ya. Seniman mungkin bagian daripada terkecil gitu. Tapi orang banyak kenal dengan Abah Yadi ini sebagai seorang budayawan ya. Oke Pak, nih kita ngomongin tentang menguatkan eksistensi seniman di masa pandemi. Ini tentunya kalau kita lihat bahaya terbesar mungkin ya. Ya. Jadi pandemi ini mengubur bukan hanya seniman yang terkubur, ada beberapa praktisi kebudayaan dan praktisi pariwisata, hampir semuanya juga kehilangan job. Ya paling yang lebih parah ya para seniman, karena seniman biasa manggung nggak jadi manggung, biasa diundang di tampil hajatan atau segala macam, hampir semuanya juga ditunda, bahkan juga off, sehingga mereka ya penghasilannya dari panggung ke panggung akhirnya hilang. Sementara kepedulian dari pemerintah untuk para pelaku seni dan pelaku budaya ini relatif mungkin hanya 0, sekian persen lah yang terbantu. Bahkan atas nama pemerintah daerah juga mungkin belum ada bantuan. Bahkan ada beberapa seniman yang tawakan sampai banting setir menjual gitarnya, menjual ini segala macamnya, karena mereka udah mau hidup dari mana kan. Hutang ke sana kemari udah nggak bisa, panggung dari panggung ke panggung juga udah nggak ada gitu kan. Ketika baru naik pasca Idul Fitri, mulailah mereka agak punya napas, tapi ketika dibalikin lagi 2 minggu ini, akhirnya mereka ya hampir mau berontak gitu. Kenapa? Karena perut mereka tetap harus diisi, jangankan untuk karya gitu. Untuk berpikir mengisi perutnya sendiri juga sudah kewalahan. Ini yang nggak disentuh oleh instansi terkait, khususnya bidang kebudayaan atau baik di kabupaten kota atau di provinsi, termasuk di kementerian, karena dianggap bahwa ini nggak ada ini, tapi karyanya sering disanjung-sanjungkan, tapi manpowernya ini nggak berikan apresiasi, sehingga mereka para seniman justru COVID ini nggak percaya. COVID ini nggak percaya. Kenapa? Karena COVID ini permainan politik global atau apa segala macam. Karena menyasarnya juga nggak jelas. Tapi kena dampaknya total untuk para pelaku seni, pelaku budaya dan pelaku pariwisata.
hampir pelaku pariwisata juga total nggak ada job untuk yang khusus tour guide, nggak dapet job, yang traveling nggak, yang travel juga nggak dapet job segala macam, karena emang ya apa namanya, hampir semua kegiatannya ditutup. Nah, Mbah, artinya memang juga kita perlu lihat juga ya, COVID-19 ini melululantahkan semua sendi-sendi kehidupan dari mulai kecil sampai besar. Nah, tentunya juga bagi seorang seniman nih, kita nih harus berpikir ulang atau merestart, Ya. merestart gitu. Jadi saya dalam bulan-bulan ini, dari bulan apa namanya Agustus, mulai kepikiran jangan-jangan ini dengan pola kerja di rumah, bahkan apa namanya kan COVID ini kan semuanya harus kerja dari rumah. Oh iya. Nah, kerja dari rumah ya, seniman justru emang banyak kerja dari rumah karena untuk berpikir segala macam. Tapi untuk dipublishnya mereka kan butuh panggung. Nah, ketika butuh panggung, hari ini emang disiapkan dengan apa namanya aplikasi-aplikasi di dunia maya kayak di YouTube, di FB segala macam. Tapi kan nggak dapat apa-apa karena kita baru mulai. Sementara orang seniman-seniman yang dulu nggak pernah manggung, dia bermain di dunia maya, mereka sudah banyak yang menikmati. Kita yang apa namanya, yang telat satu langkah dari para seniman yang yang dulu hanya sebatas ngupload kegiatan ini itu segala macam, tapi nggak berpikir ketika terjadi seperti COVID hari ini. Kalau kita mau bermain di apa namanya di dunia maya, mungkin ada juga sih seniman yang punya, yang ketika COVID justru dapat jobnya lebih banyak. Itu biasanya seniman seni rupa. Ya, karena seni rupa karena banyak di rumah, dia banyak pesanan ini segala macam, dia banyak yang apa namanya menggambar, banyak apa namanya membuat karya. Kayak seni sastra juga banyak. Tapi kalau yang seni yang dari panggung ke panggung ini, yang apa namanya, yang kehilangan arah ke mau kemana, panggung mana yang buka ke, mau main aja udah sulit, dan karena jobnya dari panggung ke panggung. Jadi ada seniman yang diuntungkan oleh COVID dan banyak yang dirugikan. Nah, Mbah, kalau kita memang melihat di sebelum pandemi, emang tinggi apresiasi terhadap ini pertanyaan Mbak, emang tinggi apresiasi terhadap para seniman di wilayah kita sebenarnya? Kalau apresiasi masyarakat sih ya artinya tinggi. Karena saya mendampingi beberapa seniman tradisi, mungkin manggung bisa sehari sampai 4 minimal itu sehari itu 2 kali sampai 3 kali manggung dalam untuk satu grup ya. Nah, kalau seniman tradisi, kalau seniman-seniman apa namanya kalangan kreatif modern kayak band, kayak apa namanya teater segala macam, itu kan hanya tampil seminggu sekali, setahun sekali, dan tampilnya hanya tampil kebutuhan memerankan karyanya gitu. Tapi ini kan bukan seniman sebagai apa jalan hidup, mereka hanya terlibat karena jiwa seninya muncul, dia memainkan keseniannya itu untuk apa namanya, untuk kepuasan batin. Nah, seniman yang berdampak total itu bukan yang kepuasan batin, tapi seniman yang hidup dari panggung ke panggung. Nah, itu yang memiliki dampak apa namanya berat. Bahkan saya barusan sebelum kesini itu mampir di prison, daerah binaan saya gitu. Sampai tadi lapor sampai nyari kodok kembali gitu kan. Hanya untuk bertahan hidup, sehari dapat 2 kilo 3 kilo gitu. Kayak Mang Brosot yang dulu tampil sehari 2-3 kali manggung gitu. Dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Sekarang total dari bulan Roah sampai bulan Muharram ini hampir nggak dapat job. Baru 4 kali dapat job kemarin, sekarang udah ditutup lagi. Jadi ini yang terdampak total. Nah, mereka itulah kan apa namanya
betul-betul hidup dari kesenian. Beda dengan seniman-seniman kota yang biasa manggung di ini segala macam. Mereka hanya kepuasan batin, hanya kepuasan ini dan itu sambilannya. Jadi bukan pekerjaan sehari-hari. Nah, seniman yang menjadi pekerjaan sehari-hari sebagai praktisi seni ini total off. Dan apresiasinya juga nggak ada. Iya. Apresiasinya juga nggak ada. Sedih juga ya. Tadi sampai sempat untuk mencari Kodok. Waduh, ya Allah. Coba bayangkan teman-teman. Kalau seandainya hari ini teman-teman sebagai seorang seniman, sangat dramatis banget nih. Seniman sampai mencari kodok dan untuk bisa menghidupi kehidupan dia. Lantas kebetulan kita harus kita tanamkan kepada juga para seniman-seniman yang memang hari ini sedang berkarya terus melestarikan budaya-budaya yang ada di Provinsi Banten. Nah, kalau kita ngomongin nih, kalau di kota-kota lain itu seniman itu dia mampu hidup dengan tingkat eksistensi tinggi, Bah. Kayak misalkan kalau kita lihat Didi Kempot misalkan di nasional yang sayang alhamdulillah sekarang Allah sudah mencabut nyawanya dengan seketika nih. Artinya memang apresiasi di kota-kota lain, di provinsi-provinsi lain ini sangat tinggi. Kenapa di provinsi kita nih minim apresiasi? Bahkan ibaratnya seniman itu lahan untuk ngamen gitu. Ya kalau untuk seni musik memang berawal hampir rata-rata berawal dari ngamen. Dari ngamen mereka disenengin orang. Karyanya itu walaupun nggak enak, tapi sering dilantunkan di setiap forum-forum sehingga menjadi kebiasaan. Ketika menjadi kebiasaan, maka dengan sendirinya lagu itu akan mudah hafal. Sehingga lama-lama itu akan menikmati. Nah, untuk di Banten hampir rata-rata untuk seniman banyak yang kayak gitu. Tapi kan tidak ada satu lembaga atau tidak ada satu wadah yang betul-betul untuk menyiapkan karya itu untuk selalu tampil. Contoh almarhum Toton Grintul, dia melantunkan lagu-lagu bahasa daerah segala macam. Ya hanya ketika rekaman aja, setelah beres rekaman udah, dan nggak ada tampil di karyanya sampai hari ini nggak sering muncul juga di beberapa ikon-ikon ini. Dan inilah kelemahan kita ya, kelemahan kita hampir untuk di Banten. Ditambah promosi kita untuk seniman-seniman segala macam di pemerintah daerah itu hanya dalam event-event tertentu, dan dari hanya event aja. Di luar event itu nggak ada pembinaan apa-apa. Ini yang jadi penyebab. Nah, di samping itu ya mungkin kita lebih disibukkan dengan beberapa saling hantam karya, polemik antar seniman itu sendiri, bukan untuk membangun karya dan mengembangkan karya, justru saling polemik menghantam karya, sehingga baru muncul tindas. Nah, saya sering dalam beberapa kesempatan ngomong, kalau memang kita mau eksis, satu, bertahan pantang menyerah. Hanya itu modal kita, bertahan pantang menyerah. Nah, karena kita bertahan dan tidak menyerah, insya Allah nanti akan ada hasilnya. Tapi kalau kita dari awal itu ketika diserang udah menyerah, udah nggak bakal dapat apa-apa. Iya. Jadi nih kita harus berpikir ulang nih, Pak ya. Artinya memang bagaimana untuk memunculkan kreativitas itu tetap eksis di masa-masa yang saat ini nih, Pak. Ya, kita posisi hari ini tetap bertahan. Bertahan, pantang menyerah. Kita kembalikan, karena kita panggung kita hari ini dalam panggung tatap muka nggak ada, gitu. Ada media yang bisa menghasilkan. Teman-teman dari beberapa seniman-seniman pemula, ya justru lebih eksis di YouTube lebih dulu. Kayak
ya apa namanya cover untuk di musik kayak cover lagu, dia lagu apa memainkan lagu siapa, dia ini kan siapa gitu kan, dia hanya mengiringi dengan gitarnya sendiri atau dengan alat lain segala macam, jadi dia lebih menghasilkan dari